tanggal 17, itu hari kemarin. Tapi Jumatnya sama dengan hari ini. Kalau kita sekarang selisih 1 hari aja, kita sekarang 18. Terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini adalah satu pintu masuk kepada kemenangan-kemenangan umat Islam selanjutnya. Kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya beserta para sahabat, ketika di Mekah itu mengalami penyiksaan, pengusiran, perampasan harta oleh kaum musyrik, oleh kaum Quraisy. Sehingga kemudian Nabi dan para sahabat dengan izin Allah berhijrah ke Madinah. Ketika berhijrah ke Madinah pun, ketika proses terjadi, para sahabat juga mengalami perampasan, pencegatan, penganiayaan, sehingga mereka berhijrah itu tidak berani siang-siang, pasti sembunyi-sembunyi di malam hari dan bertahap. Begitu sampai di Madinah, Nabi beserta para sahabat disambut baik oleh warga Madinah, kaum Ansar. Lalu disitulah Nabi mulai membangun satu umat, membangun masyarakat Islam. Namun permusuhan dengan kaum Quraisy ini masih terus, bahkan semakin menjadi. Karena kaum Quraisy di Mekah ini juga marah setelah Nabi hijrah dengan para sahabat ke Madinah, karena ternyata yang semula itu mengharapkan hijrahnya ke Madinah itu kemudian ditolak oleh warga Madinah, tapi yang terjadi sebaliknya, justru mendapatkan sambutan yang luar biasa dan sukses. Karena itu pada 2 tahun kemudian, ini selalu terjadi nih, perampasan dan lain-lain. Pada kira-kira 2 tahun kemudian, ada kabilah, ada rombongan kaum Quraisy yang pulang berdagang dari Syam. Jadi ini salah satu strategisnya hijrah ke Madinah adalah ternyata bahwa Madinah itu adalah satu rute perjalanan. Orang dari Makkah mau berdagang ke Syam itu melalui Madinah. Sehingga mereka, kaum Quraisy ini juga repot, karena harus melewati Madinah. Di situ ada Nabi dan para sahabat. Mereka sembunyi-sembunyi lewat pinggir pantai, gitu ya. Jadi kolam oleh para sahabat itu yang disediakan untuk kalau nanti para pejuang muslim itu kecapean, ke situ, ke kolam itu untuk minum, untuk membersihkan diri, untuk merefresh badan. Sementara kaum Quraisy di Jufah nggak ada mata air. Ini satu kemenangan, strategi. Ya. Nah, pada akhirnya dengan segala emosi kemarahannya, kaum Quraisy dari Jufah ini tidak sabar mendatangi merapat ke Badar. Maka bertemulah 2 pasukan Islam, para sahabat Nabi yang terdiri dari 313 orang, ada yang bilang 314, ada juga yang bilang 319, beda sedikit lah, ya. Dengan peralatan seadanya, ya, peralatan seadanya, hanya 6 pedang, 2 kuda, dan 70 onta. Sedangkan kaum Quraisy itu hampir 600 orang memakai baju besi. Ya. Ada 100 onta, ada sekian kuda dan segala peralatannya.
Maka ketika bertemu di situ dua kelompok di situ dari kaum Quraisy sudah tidak sabar, dia mengutus yang terbaik, anak muda terbaik. Ada 3 yang diutus itu. Pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua itu adiknya Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Walid. Ya. Nah, melihat itu kemudian Nabi juga mengutus Hamzah, pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Ubaidah, kemudian Sayyidina Ali. Nah, sebelum itu Nabi dalam mempersiapkan medan perang itu juga punya strategi. Pertama menguasai Badar, kemudian di situ Nabi membuat satu pusat komando yang ada di ketinggian, ya, di situ. Disitulah Nabi bisa mengomando para sahabat, ya, mengendalikan. Maka bertemulah tiga orang ini, Hamzah, Ubaidah, dan Ali. Kemudian di sana Utbah, Syaibah, dan Walid. Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali dengan mudah mengalahkan lawannya. Selesai dalam waktu sebentar. Memang 2 orang yang hebat. Sayyidina Hamzah kan terkenal dengan Asadullah, macan Allah. Sayyidina Ali terkenal dengan pedangnya Dzulfiqar, ya, memang hebat. Tapi Ubaidah ini kesulitan. Perang tanding terus dan hampir sama kekuatannya sehingga tidak selesai-selesai. Dan bahkan pada akhirnya Ubaidah ini terkena sabetan pedang musuh sehingga kakinya patah satu. Melihat keadaan demikian, maka Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali merapat menyelesaikan. Diselesaikanlah itu. Ya. Dan Sayyidina sahabat Ubaidah sendiri akhirnya dengan luka parah itu dipapah menemui Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya dalam keadaan begini kalau mati saya syahid?" Kata Rasulullah, "Iya, kamu syahid." Dan tidak lama meninggal, gugur di medan perang itu. Tapi tidak di depan musuh, dia sudah selamat sebenarnya. Nah, itu makin panas situasi kaum Quraisy karena kalah, ternyata utusannya kalah. Maka dulu dimulai perang tanding yang langsung 2 pasukan bertemu. Melihat situasi pasukan Islam hanya 313 dan pasukan musuh itu 1000, Rasulullah dari tempat komandonya itu boleh dibilang panik. Luar biasa. Bagaimana ini? Lalu Rasulullah berdoa terus pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya itu, Allahumma intuhliku hadhil ummah, itu umatul Islam, la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika umat Islam ini hancur, habis pada perang ini, maka engkau tidak ada yang akan menyembah engkau di muka bumi. Itu adalah doa Rasulullah SAW di perang Badar. Dan itu dibaca terus sambil gemetaran sampai selendangnya jubahnya jatuh pun tidak terasa. Sehingga oleh Abu Bakar yang ada di sampingnya, jubah itu diangkat kembali dan katakan, beliau menasihati Rasulullah, "Cukup ya Rasulullah, Allah pasti melaksanakan apa janjinya." Karena sudah ada wahyu bahwa akan dimenangkan dalam perang Badar ini. Dan ternyata benar. Perang berkecamuk terus dan Allah turunkan bala bantuan berupa para malaikat. Nah, ini disaksikan oleh para sahabat sendiri yang berperang, menceritakan setelah berperang itu bahwa kejadian-kejadian aneh itu terjadi.
Ini bukti bahwa memang malaikat ikut perang waktu itu. Jadi malaikat-malaikat itu berperang menyerupa Hamzah. Hamzah yang ditakuti oleh kaum Quraisy itu malaikat menyerupa itu. Di antara tanda Sayyidina Hamzah itu dia memakai bulu burung apa namanya burung ontai, kalau yang panjang itu ditaruh di kudanya atau di ikat kepalanya. Nah, itu tandanya bahwa itu malaikat. Jadi para sahabat yang mengalami, dia cerita bahwa saya sedang mengejar orang musyrik, mau saya bunuh, baru saya acungkan pedang ini, kepalanya sudah jatuh, saya terpegang. Loh, ada lagi yang cerita begitu juga, sama. Saya juga sedang mengejar, baru saya acungkan pedang, tiba-tiba sudah jatuh. Ini benar janji Allah, bahwa Allah akan memenangkan dalam perang Badar ini, ya, dan benar-benar dilaksanakan. Sehingga umat Islam, ya, setelah melihat demikian, ya, Rasulullah agak terhibur sedikit lah. Ternyata 313 melawan 1000 ini ternyata bisa, gitu ya. Nah, yang paling dramatis juga di sini terbunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah panglima perang Badar untuk pihak Quraisy. Dan Nabi di pihak umat Islam. Abu Jahal ditemukan, ada yang bertemu lah di antara pasukan Islam ini, bertemu dengan Abu Jahal. Ini terbunuhnya Abu Jahal. Orang yang pertama menjumpai Abu Jahal dalam peperangan Badar tersebut adalah namanya Mu'az bin Amr bin Jumuh. Mu'az ketika menemui dalam medan perang yang kacau balau itu, tapi dia bisa mencari, oh ini Abu Jahal, dikejar sampai dapat. Kemudian di situ banyak kaum Quraisy sudah meneriakkan, jangan kau bunuh ya Mu'az, itu pimpinan kami, ya. Tapi Mu'az tetap kejar. Kemudian Mu'az tidak peduli, maka disabetnya Abu Jahal dengan pedangnya hingga salah satu kakinya putus. Abu Jahal disabet pedang oleh Mu'az itu, kakinya putus. Tapi Mu'az kemudian mendapat perlawanan dari anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah. Ikrimah ini anak muda, pemuda yang waktu itu masih luar biasa. Mu'az tadi kemudian dilawan oleh Ikrimah, dan Mu'az tangannya lepas, tangannya putus, tapi masih nyangkut di badan, karena kulitnya ini belum putus sama sekali, kulitnya masih mengikat gitu. Ya. Kemudian Mu'az ini akhirnya minggir ke Rasulullah, dan perlawanan dilanjutkan oleh orang selanjutnya. Jadi Abu Jahal sudah nggak berdaya, kakinya sudah putus, ya. Hingga kemudian datang Mu'awaz. Mu'awaz ini juga melihat Abu Jahal dalam keadaan disiksa. Ini sengaja gak dibunuh Abu Jahal, tapi dibiarkan merasakan betapa indahnya gitu ya. Mu'az tidak berhenti berperang sehingga sore Mu'az selamat dan hidup. Kemudian Mu'awaz bin Afra menghampiri Abu Jahal yang sudah tidak berdaya, melampiaskan kekesalannya atas apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, ya, selama di Mekah.